Halo teman-teman para sahabat petani kelapa sawit. Nah, kali ini izinkan saya membahas tanaman kelapa sawit yang memiliki jarak tanam yang rapat. Nah, waktu itu kita pernah membandingkan tentang jarak tanam. Nah, sedangkan tanaman di sekitar sini kita hanya menggunakan ukuran 6 kali 7. Ada yang 7 kali 7. Nah, kenapa saya tanam menggunakan jarak seperti itu? Nah, waktu itu ceritanya bibitnya lebih, ya. Sedangkan lokasinya sudah tidak cukup lagi. Nah, karena di samping itu punya tetangga ya. Ya akhirnya kita tanam dengan jarak tanam yang menurut saya sangat rapat. Nah, waktu itu tanaman ini buahnya wow. Dari umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun penuh keliling. Nah, pada akhirnya dia mengecil sampai hanya sebesar ini. Ini usianya sudah hampir 7 tahun ya. Ada sebagian yang udah 6 tahun di belakang kita ini. Nanti kita akan ke sana. Kita mengecek seperti apa perkembangan yang sebenarnya. Nah, jadi untuk teman-teman yang belum mengalami, mohon pertimbangkanlah jarak tanam. Ya tidak apa-apa sih, itu ya selera teman-teman ya, tapi menurut saya supaya tidak menyesal di kemudian. Nah, apalagi misalnya berbuah semua, jadi bingung mau ditebang rugi, mau dibiarkan bikin kita susah. Nanti akan kita perlihatkan bagaimana dan betapa sulitnya kita melakukan kegiatan pruning ketika dia sudah meninggi ya. Di akhir video ini nanti saya akan tunjukin kepada teman-teman, karena hari ini kita ada melakukan kegiatan panen sekaligus kita pruning. Terkadang pelepah ini hampir menusuk kita karena dia tidak bisa jatuh membuka, dia hanya bisa meluncur dan juga sangkut di pelepah yang lainnya. Nah, itu menurut saya yang kurang baiknya. Yang pasti kalau kurang hati-hati bisa membahayakan kita, sehingga kita nyusun pelepahnya itu pun sangat sulit. Akhirnya kita melakukan dipotong-potong baru bisa menyusun pelepah di sekitar sini. Kalau tidak dipotong-potong itu nyangkut. Nah, itu ini baru umur segitu tadi ya, 6 tahunan lebih sampai 7 tahunan. Apalagi nanti misalnya udah 10 tahunan, misalnya udah tinggi. Nah, jadi bagaimana itu kita nurunkan pelepah ini. Nah, itu kendalanya dan itu yang tidak kita mau yang sebenarnya. Tapi ya kembali lagi kepada teman-teman ya, terserah sih yang bilang jarak tanam rapat sama saja hasilnya. Ya mungkin dia belum mengalami di masa usia yang udah seperti ini. Ini contohnya, buah tidak bisa besar, pupuknya sama, dosisnya sama dengan dosis yang ada di balik sana. Ya karena ini tadi dia rapat ya, sehingga dia menghasilkan hanya seperti ini. Pohon pun mengecil ya, pohon pun mengecil. Kenapa bisa mengecil? Ya karena dia tidak bisa membuka tadi, ya terlindung juga dari pancaran sinar matahari ya. Nanti akan kita cek, kita perlihatkan di tanaman yang lainnya supaya tidak menakut-nakuti teman-teman. Ternyata jarak tanam yang rapat itu sangat banyak kendala. Nah, yuk kita cek dulu di bagian belakang itu ya, supaya teman-teman lebih jelas. Jadi saya itu kalau menunjuk sesuatu itu kalau tidak sesuai dengan fakta di lapangan ya kita tidak berani ya ngomongin apa keluhnya ya, karena saya udah ngalamin sendiri keluhnya ya. Itu tadi tuh daunnya. Jadi di saat melakukan kegiatan pruning, pelepah ini sangat sulit jatuh, dia nempel ke pelepah yang lainnya. Tuh ini bagus ini ya, kalau udah seperti ini mau ditebang kan sayang ya. Buahnya bagus, pohonnya besar ya, tapi ini masih usia sekitar 5 tahun. Ini 5 tahun ini berbeda-beda usianya ini, karena waktu itu kan kita sisip ceritanya karena bibit lebih. Kita cek lagi di pohon yang lainnya, tuh berbuah, memang betul berbuah ya. Ya cuma ya teman-teman lihat sendiri, itu pelepahnya lurus ke atas ya. Tuh yang lebih parahnya ini karena sebelah itu lokasi tetangga ya. Ini
tidak terlalu kita hitung lah yang itu. Itu sebenarnya mau berbuah itu, cuma karena tertutup lindung tadi itu, ya apalagi di sebelah itu ada lokasi yang masih hutan ya, akhirnya dia seperti ini perkembangannya. Nah itu ngetrek. Jadi ketika ngetrek dia parah ini ya. Itu teman-teman lihat, sedangkan atasnya tuh bersalaman seperti ini, udah seperti pukat. Yuk kita cek lagi di tanaman yang lainnya. Ini berbuah, ini bagus sebenarnya. Ini pupuknya ya sama. Ini dosis jujur saja ini 6 kiloan nih saya terapkan pupuk pada tanaman ini. Ini berbuah, cuma ya kerdil nampaknya ya. Ini 5 tahun nih usianya nih. Nah ya, jadi ya pertimbangkanlah jarak tanam. Ya memang yang belum ngalamin sih ya, logikanya kalau banyak tanamannya ya banyak juga buahnya ya, tapi tanaman kelapa sawit tidak seperti itu ya. Ini kita cek di pohon yang sudah agak meninggi. Ini boleh dikatakan rapat. Ini 78 nih waktu itu. Ini 78. Nah, ini berbuah ya. Aduh. Barusan panen. Aduh. Cuma dia punya pucuk seperti ini ya. Nah. Ini kan ketika kita pruning tidak bisa langsung jatuh ini pelepahnya. Pasti nyangkut. Ini besar nih sebenarnya. Bagus ini. Bibit ini bagus. Buahnya pun besar-besar nih. Ini sekali jatuh lumayan nih. Bisa belasan kilo ini ya. Bahkan 20 lebih nih biasanya. Kalau di bagian yang agak terang, tidak terhalang ya. Yuk kita cek di situ. Karena bibitnya sama ini. Ini agak membuka dia. Ya, agak membuka. Buah pun besar-besar ya, tuh. Nah, ya. Ini berhubungan di bagian tepi ya, dia kan leluasa membuka. Tuh, lihat, dia punya pucuk. Dia punya buah seperti ini. Tuh, mantap ini. Pohonnya seperti ini. Sebesar ya. Nah, karena di situ tidak ada halangan. Waktu itu sebelah ini kebun ubi waktu itu, ubi singkong ya. Ini mantap ini bagian tepi ya, karena dia tidak terlindung tadi. Berbuah semua ini. Mantap ini. Belasan kilo nih, hampir 20 kiloan satu tandannya. Tuh sampai ke depan sana sama, berbuah semua itu. Ini yang agak terang ya. Seperti ini kan agak terang nih. Ini pelepah panjang ini. Tuh besar tuh buah itu. Cuma itu lagi habis ya. Tapi ada buah susulannya. Tuh besar nih buah sisa ini. Nih. Karena dia bisa membuka. Nah, jadi yuk kita kembali lagi ke lokasi yang memiliki tanam yang sangat rapat tadi. Sekaligus kita tes pruning ya. Tes pruning. Jadi bagaimana cara pruningnya dan seperti apa, sesulit apa maksudnya mengerjakan tanaman yang memiliki jarak tanam yang rapat tadi. Nah, kita kembali ke sini lagi. Ini ada 30-an pokok kalau nggak salah ini, kurang lebih segitulah. Ini kita jalan aja susah ini, nyangkut di kepala kita ya. Ini susah ini. Tuh, untuk jalan aja bingung ini, mau pilih lewat sebelah mana. Ya mau ditobang, sayang dibiarkan. Ini gelap ya, ini akan gelap nanti kalau udah tinggi, nanti kalau udah besar. Ya sedangkan tanamannya berbuah pula. Yang ada pupuk yang kita tebar pada tanam ini sepertinya sia-sia, tidak sesuai dengan hasil yang kita inginkan. Tuh berbuah semua ini. Ini kalau seperti itu yang menandakan bibit ini bagus sebenarnya ya. Nih berbuah ini banyak ini ya, tapi kan menurut saya tidak sesuai. Ini usia sudah hampir 6 tahun seperti itu. Nah kecuali misalnya nemu yang seperti ini ya, itu ya mungkin lah ini bisa kita tumbangkan nanti. Ini pas lagi ngetrek nih hilang buahnya. Ini biasanya berbuah ini.
Nah, kalau ketemu seperti ini kan, ya silahkan langsung ditebang. Ya, tapi kalau yang berbuah seperti itu tadi, ya seperti ini, ya tidak mungkin dibuang. Ini jelas-jelas ada hasil kan, walaupun sedikit. Nah ini waktu itu penuh nih, berisi terus. Setiap panen ada terus dapat. Nah nih, ini contohnya nih. Ini bekas panen. Nih, nah nih ada tingkatnya itu tuh. Banyak tuh buah dulunya, keliling ini, ada bekasnya. Ini tidak bisa bohong ini. Ini hari ini tadi. Nih, ada terus setiap panen 2 tandan, 1 tandan, 2 tandan. Ada terus. Nah, ketika sudah usia 7 tahun, 6 tahun, nah akhirnya kurang ya. Makin sedikit buahnya. Nah, yuk kita lihat yang lainnya. Yang lainnya tuh seperti itu. Nah, tuh. Itu berbuah semua itu. Itu 89 itu. Itu pun termasuk agak kurang itu kalau 89 kalau untuk pelepah seperti ini. Memang harusnya 99 lah yang lebih pasnya ya. Nah, jadi kita kembali lagi ke arah itu tadi. Nah, gelap sekali itu. Ini karena saya terangin ke merah jadi kelihatan terang. Sebenarnya gelap ini. Nah, berikut kita akan mengarah ke kita tes pruning. Nah, karena sekaligus kita membuktikan kepada teman-teman supaya meyakini kepada teman-teman bahwa tanaman rapat itu memang sangat bikin kita sulit ya. Harapan saya semoga para teman-teman sahabat petani yang baru mau nanam, pertimbangkanlah jarak tanam ya. Misalnya kita punya lokasi yang kecil, bukan berarti supaya banyak isi tanamnya, karena tanam kelapa sawit tidak seperti itu. Ya kecil, ya tanamlah sedikit ya, jangan dipaksakan. Yang penting jarak tanamnya. Ya kenapa tidak boleh dipaksakan? Ya itu tadi, nah, ketika udah usia 7 tahun, 6 tahun sampai 7 tahun itu udah mulai itu. Apalagi udah mencapai 10 tahun itu udah pakai egrek itu sangat sulit nanti ketika waktunya panen. Itu sangat membahayakan kita. Karena yang namanya tanam kelapa sawit ini kan investasi berjangka waktu yang sangat panjang. Nah, jadi supaya tidak menyesal di kemudian hari. Karena tidak semudah itu kita mengganti tanaman itu. Karena ditanam hari ini 4 tahun ke depan baru memberi kita sedikit hasil. Itu pun biaya sangat banyak ya. Nah, karena kita udah ngalamin, jadi kita di video ini sharing berbagi pengalaman yang boleh dikatakan pengalaman pahit ya. Ya tapi selain dari kebunnya ini, di kebun yang lainnya kita sudah memakai jarak tanam yang direkomendasikan ya. Nah, jadi yang terpenting 9x9 itu udah sangat pas lah itu ya. Nah, jadi yuk kita memulai kegiatan pruning supaya teman-teman bisa melihat seperti apa keluhnya di saat pruning. Nah, ini mumpung ini tidak berbuah, kita korbankan saja ini. Ini calon mau kita tebang ini ceritanya nih. Nah, betapa sulitnya kan. Pelepahnya tidak bisa jatuh. Ini kalau udah tinggi ini bisa nusuk kita nih. Yuk kita tes di pohon yang tingginya. Yuk jalan sini pelan-pelan ini. Ke pohonnya agak tinggi. Sini ada pruning ya. Kita buang ini. Ah, dia jatuh seperti ini. Ini sangat membahayakan kita ini. Ya. Ah, kalau tempat yang luas ya mudah jatuh. Ah, coba yang ini. Ini kan pelepah agak panjang nih. Ah, kan agak sulit. Kadang nyangkut. Ini yang sebenarnya yang tidak kita mau itu. Tanaman rapat seperti ini. Ini berbuah ini. Tuh, lihat tuh di bagian tepi itu berbuah. Ini juga. Lumayan nih buah ini. Cuma berhubungan karena dia rapat. Ya ini daunnya bersalaman ya.